Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Putri dengan NPM 2241125, Manajemen 22A, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi kali ini saya akan presentasikan materi kelima dan 6, perencanaan SDM. Saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Tujuan perencanaan SDM terdiri dari 4, yaitu memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru, dan melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Langkah-langkah perencanaan SDM terdiri dari 5, yaitu pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Kedua, peramalan kebutuhan SDM. Ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Keempat, analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Dan yang terakhir, kelima, penentuan dan implementasi program. Aku akan menjelaskan salah satunya, yaitu peramalan kebutuhan. Peramalan kebutuhan atau recruitment forecast adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM atau the demand for human resource. Penyebab permintaan SDM itu ada 3, yaitu faktor eksternal, faktor organisasional, dan faktor angkatan kerja. Faktor eksternal itu terdiri dari 4, yaitu ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, dan yang terakhir, pesaing. Faktor organisasional itu ada 5, yaitu rencana strategik, kedua anggaran, ketiga ramalan penjualan dan produksi, keempat perusahaan baru, dan kelima organisasi dan jabatan. Sedangkan faktor angkatan kerja itu ada pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, kematian, dan kelahiran. Dan yang kelima, kemangkiran. Selanjutnya adalah aku akan menjelaskan tentang peramalan ketersediaan. Peramalan ketersediaan atau availability forecast adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Dalam rangka meramalkan kesetiaan penawaran SDM, manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal atau para karyawan yang di pekerjaan saat ini dan sumber-sumber eksternal atau pasar tenaga kerja. Metode peramalan kebutuhan SDM. Zero-based forecasting menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf atau staffing di masa depan. Sedangkan bottom-up approach, setiap level yang berurutan dalam organisasi, mulai dari yang terendah meramalkan kebutuhannya hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Ratio analisis itu menggunakan pendekatan ini menentukan perbandingan antara jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, simulation method, teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang pembuatan replacement chart dan replacement summary. Membuat replacement chart dan replacement summary perusahaan dapat melakukan human resource audit, yaitu sebuah proses mengumpulkan informasi dengan memakai formulir khusus untuk memeriksa keadaan SDM saat ini yang meliputi keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan data pribadi lain
Untuk non-manager disebut skill inventory, sedangkan untuk manager disebut manajemen inventory. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang alternatif tindakan jika diramalkan surplus atau kelebihan karyawan. Penarikan terbatas, mengurangi yang angkatan kerja dengan tidak mengganti para karyawan yang keluar, dan juga ada pengurangan jam kerja, atau perusahaan juga bisa menanggapi berkurangnya kebutuhan beban kerja dengan mengurangi jumlah total waktu kerja. Selanjutnya itu ada pensiun dini, jadi mendorong karyawan untuk pensiun lebih awal dengan total paket uang pensiun yang cukup menarik. Terus yang terakhir ada perampingan, juga dikenal sebagai restrukturisasi, dan right sizing pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan perusahaan dan menyarankan perubahan sosial waktu dalam organisasi dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Biasanya, baik struktur organisasi maupun jumlah karyawan dalam organisasi tersebut menyusut. Selanjutnya, alternatif tindakan jika diramalkan defisit atau kekurangan karyawan. Jadi, itu akan melakukan perekrutan penciptaan, pendekatan-pendekatan baru untuk merekrut. Organisasi mungkin harus merekrut di wilayah-wilayah geografis yang berbeda dibandingkan pada masa lalu, menggali metode-metode baru, dan mencari tipe-tipe kandidat yang berbeda. Selanjutnya ada intensif kompensasi. Karena persaingan yang ketat dalam mendapatkan karyawan pada situasi permintaan tinggi, perusahaan harus mengandalkan insentif kompensasi. Ketiga ada program pelatihan. Jadi program-program pelatihan khusus diperlukan untuk mempersiapkan orang-orang yang sebelumnya belum mampu bekerja agar dapat mengisi posisi-posisi dalam perusahaan. Yang keempat ada standar seleksi yang rendah. Memperendah standar-standar kekaryawanan agar cukup banyak orang yang tersedia untuk mengisi jabatan-jabatan. Jadi yang aku jelaskan tadi itu adalah tentang materi kelima dan keenam tentang perencanaan SDM. Itu terdiri dari proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan supply pada masa yang akan datang. Jadi baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM tuh dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Sedangkan di slide yang ketiga itu ada tujuan perencanaan SDM. Yang aku jelaskan tadi itu ada 4 perencanaannya. Dilanjutkan dengan langkah-langkah perencanaan SDM terdiri dari 5 langkah-langkahnya. Terus ada peramalan kebutuhan yang mana ada rekrutmen, forecast. Peramalan tuh yang mencerminkan sebagai berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Terus ada peramalan kebutuhan tuh yang akan menentukan besaran permintaan akan SDM. Sedangkan penyebab permintaan SDM itu terdiri dari ada 3 yang tadi aku jelaskan, yaitu ada faktor eksternal, faktor organisasional, dan faktor angkatan kerja. Dari faktor-faktor tadi sudah aku jelaskan, salah satunya contohnya faktor eksternal itu membutuhkan ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, pesaing. Sedangkan faktor organisasional itu rencana strategik, anggaran, ramalan penjualan dan produksi, perusahaan baru, desain organisasi dan jabatan. Dan selanjutnya faktor angkatan kerja itu ada pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, kematian, dan kemangkiran. Sedangkan peramalan ketersediaan itu adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Jadi dalam rangka meramalkan ketersediaan penawaran SDM, manajer sumber daya manusia itu mengamati sumber-sumber internal, itu biasanya para karyawan yang dipekerjakan pada saat ini, yang karyawannya itu saat ini sedang ada, dan sumber-sumber eksternal itu dari pasar tenaga kerja. Sedangkan metode peramalan kebutuhan SDM itu terdiri ada 4, yaitu zero based forecasting, bottom up approach, ratio analysis, dan simulation method. Selanjutnya itu ada pembuatan replacement chart dan replacement summary yang sudah aku jelaskan tadi. Jadi ini meliputi tentang keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan data pribadi lain. Jadi untuk non-manager disebut skill inventory, sedangkan untuk yang manager itu disebut dengan manajemen inventory. Selanjutnya itu ada alternatif tindakan diramalkan surplus atau kelebihan karyawan. Di sini tuh
Jika kelebihan karyawan, jadi para manajer akan melakukan penarikan terbatas. Selanjutnya akan pengurangan jam kerja, selanjutnya ada pensiun dini, dan ada perampingan atau downsizing gitu. Jadi biasanya baik struktur organisasi maupun jumlah karyawan dalam organisasi tersebut menyusut. Sedangkan kekurangannya, alternatif tindakan jika dinamakan defisit karyawan atau kekurangan karyawan, biasanya perusahaan itu melakukan perekrutan penciptaan atau pendekatan-pendekatan baru untuk yang merekrut. Terus ada insentif kompensasi. Jadi karena persaingan yang ketat dalam mendapatkan karyawan pada situasi permintaan tinggi, perusahaan itu harus mengandalkan insentif kompensasi. Selanjutnya ada program pelatihan. Program-program pelatihan khusus yang diperlukan untuk mempersiapkan orang-orang yang sebelumnya belum mampu bekerja agar dapat mengisi posisi-posisi dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada standar seleksi yang rendah. Jadi itu adalah kesimpulan yang dapat aku sampaikan dari materi kelima dan keenam ini. Semoga teman-teman yang menonton pun dapat ilmu atau informasi yang berguna. Cukup sekian materi yang dapat aku sampaikan tentang materi 5 dan ke-6 ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.